Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil masyayikh al-muhtaramin, para alim, ulama, para hujjaj, para zu'ama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, yang beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Apa yang menjadi harapan beliau, keinginan beliau akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini, Bapak Kiai Haji Muhaddits, Bapak Ustadz Haji Sanusi, Bapak Ustadz Haji Yayan Sofyan, para asatidzah muallimin yang saya tidak sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, para bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita memperingati haul yang pertama. Yang kedua yaitu acara tawakuf sementara. Ada di garis bawain tuh, sementara. Jangan keterusan. Tawakuf udah kagak ngaji-ngaji lagi. Oleh karenanya haul ini yang pertama ini ngingetin kita kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang jasanya begitu banyak sama kita. Karena orang yang udah meninggal itu sangat butuh kepada doa kita. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, al-amwat ahwaju ila du'a minal ahya ila ta'ami wasyarab. Orang yang meninggal itu lebih butuh kepada doa dibanding orang yang hidup kepada makan dan minum. Kalau kita lihat orang tua kita, saudara kita, dia kelaparan, ngais-ngais makanan di tong sampah, tega enggak kita? Kalau orang udah kehausan, jangankan air bersih, air comberan, kencingnya sendiri diminum sama dia. Lantaran dia kehausan. Dan orang yang meninggal itu lebih butuh kepada doa dibanding orang hidup butuh kepada makan dan minum. Kita sebetulnya nggak denger aja baba kita, nyak kita pada ngeroin kita tiap malam. Ngeroin ya, kan bahasanya masih sama sini ya. Manggilin. Di dalam Hasyiah I'anatul Talibin ada satu riwayat dikatakan, inna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa taqifu bihadai buyutiha wa yunadi kullu wahidin minha bi sautin hazinin alfa marrah, ya waladi
wa ya aqaribi wa ya man sakanu buyutana waqtasamu amwalana hal minkum ahadun yadhkuruna wa yatafakkaruna wa kunna fi sijnin tawil wa hisnin syadid. Sesungguhnya ruh orang-orang mukmin setiap malam dia berhenti di jurusan rumahnya masing-masing. Dia memanggil dengan suara yang sedih 1000 kali manggil. Ya waladi. Cara kita tong. Neng. Manggilin tuh orang tua kita. Kalau walad itu anak laki, anak perempuan walad. Wa yutlaqul waladu ala dzakari wal untha. Walad bisa dikatakan anak laki, bisa dikatakan anak perempuan. Makanya dikata bapak kita ya waladi, tong, neng. Dipanggil tuh namanya. Biar katanya anaknya kiai juga. Tetap aja nggak dipanggil kiainya. Ilok bapak manggil kiai sama anaknya. Tong. Wa ya aqaribi, wahai kerabat-kerabatku, mamang, bibi, encing, encang. Oh, bedanya tuh apa encang mencing? Saya nggak tahu dah. Nah itu manggil tuh. Po, bang, adek. Wa ya man sakanu buyutana, orang yang pada tinggal di rumah saya, kontrakan termasuk, kan rumah bapak kita juga itu. Orangnya pada ngontrak dipanggil juga masih. Wong Jawa, orang Sunda, kan begitu ya, dipanggil. Yang pada tinggal di rumah gua. Waqtasamu amwalana, orang-orang yang bagi-bagiin harta saya, yang dapat warisan itu. Hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingat denganku dan yang memikirkan diriku, kata orang tua itu. Ada enggak sih tong, neng, lu yang pada mikirin babak, mikirin nyak. Nyak lagi di tempat yang kagak enak, babak lagi di tempat yang kagak enak. Fala tabkhalu alaina qabli an tasiru mislana. Jangan pelit ya tong, neng, sama babak. Buat haul aja ogah. Padahal tuh anak 9, orang tuanya 1 nyari duit. Semuanya pada sekolah, semuanya pada perguruan tinggi, bapaknya sendiri 9 jadi semua. Masa ngaulin orang tua atu dikeroyok 9 kagak nyanggup. Aduh. Kan kerame-rame ya. Jangan ada yang pelit apa. Sebelum lu kayak gua, cara kita begini. Qabla antasiru mislana, entar lu kalau lu pelit, anak lu pada pelit balu lu. Ketika tuh anak cuek-cuek aja dipanggil begitu, disebut namanya, tiap malam dia kagak doain ayahnya, ibunya, saudaranya. Apa dia bilang? Ibadallah. Enggak ngomong nama kita lagi udah. Fauzan, enggak ngomong begitu. Disebut yang nama Anto. Enggak ada yang nama Anto ya. Sebenarnya nyari ini kira-kira enggak ada Anto kalian. Dipanggil tuh cuma begitu. Dia gak nyaut. Apa kata orang tuanya? Ibadallah, hai hamba-hamba Allah. Berarti gedek orang tua udah. Anak enggak ngeh dipanggil sama orang tua. Innal fadla alladhi fi aidikum kana fi aidina. Itu banda yang di tangan-tangan lu pada itu punya gua dulu. Dibangkit udah. Kalau dia masih hidup, orang tua ngasih sesuatu sama kita enggak pernah dibangkit-bangkit kita. Tong, pinggirin mobil lu tuh, padahal dia yang beliin. Enggak pernah bilang orang tua kita, mobil gua pindahin tong, enggak pernah begitu.
Tapi kalau dia udah kesel karena nggak ada yang pada ingat sama orang tua, apa bilangnya? Ibadallah, hai hamba-hamba Allah, itu harta yang ada pada kamu, itu dulu ada pada saya. Wa kunna la nunfiquhu fi sabilillah. Sayangnya saya kagak baik, tangan saya buat infak tuh harta saya. Wa hisabuhu wa wabaluhu alaina wal manfaatu li ghairina. Yang enak mah ahli waris aja pada beli mobil, pada jalan-jalan, bikin rumah main gede-gedean, gua lagi dihisab. Keblangsaknya gua yang ngerasain tuh orang tua tuh. Senang mah lu enak. Nah ini para jamaah sekalian, ini orang tua kita tahu nih apa yang kita lakukan sekarang. Di dalam kitab Nihayatuz Zain dikatakan ma min mayyitin yamut illa wa huwa ya'lamu ma kana fi ahli baiti. Enggak ada seorang yang meninggal kecuali dia tahu apa yang terjadi di rumahnya. Sekarang nih babanya pada ngelihat, wah satu anak gua hadir di rumah kiai. Alhamdulillah geram tuh orang tua. Itu yang pertama dah kita ingetin, alhamdulillah masih ingat. Ini sebab ngaji kita jadi ingat sama orang. Yang kedua tuh orang tua ingat berdiri kita sendiri. Orang tua udah. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin dikatakan wa kana Ibrahimuz Zayyat idza ra'a shakhsan yabki ala janazatin faqala lahu ibki ala nafsik wa tarahham 'alaiha fa inna hadzal mayyita qad naja min thalathin ra'a malakal mauti wa dhaqa hararatal maut wa amina min su'il khatimah bi khilafika anta. Kata Ibrahim bin Zayyad itu, beliau kalau ngeliat ada orangnya meninggal ketika ada jenazah, apa kata beliau? Ibki ala nafsik. Udah nggak usah lu tangisin tuh jenazah, lu tangisin aja diri lu sendiri. Wataraham 'alaiha. Lu berusaha sayang sama diri lu sendiri. Tuh jenazah udah selamat dari 3 hal. Kalau kita kan orang tua kita mati nangis saja. 3 hari masih nangis saja. 7 hari udah berhenti. Berhenti udah ngelihat kontrakan, walah senyum aja kita udah. Iya emang orang tua masih hidup udah ribut-ribut warisan kita mah. Cara banyak tuh yang ngomong begitu. Tad, cara saya buah-buah orang mah udah apa bagiin warisan. Lah tong, lah buah-buah lu masih ada ngomong warisan, ngecekek aja buah-buah lu. Makin kagak dapat warisan. Lah pembunuh. Wah itu banyak yang begitu dah. Nah ini nangis, jangan nangis kita. Ini mayit katanya udah selamat dari 3 hal. Yang pertama ro'a malakal mauti, dia lihat malaikat maut. Kayak apa menakutkannya malaikat maut? Ada satu riwayat Sayyidina Ibrahim pernah ngomong sama malaikat maut. Kata Nabi Ibrahim, hal tastati'u an turiyani as-surata allati taqbidu fiha ruhal fajiri. Malaikat maut, ente bisa enggak ngelihat wujud ente yang waktu lagi nyabut orang brengsek? Pengen tahu aja nih malaikat Nabi Ibrahim. Roman ente waktu nyabut nyabut orang brengsek tuh ngaji kagak. Punya model begitu tuh. Iya. Hah? Ngaji kagak, kerjaannya lontang lantung aja bayang jamaah kagak. Orang begitu tawakuf dibilang apa? Baru mengaji gua udah tawakuf. Itu pelecehan itu. Tuh roman ente waktu nyabut orang brengsek bagaimana sih? Kata malaikat maut teman Nabi Ibrahim, atutiqu dzalika. Emang ente mampu melihat rupa aneh yang lagi nyabut orang brengsek begitu? Bala, nyanggup kali, gitu katanya. Fa'arada anhu, kemudian Nabi Ibrahim melengos itu. Faltafata dan ngelihat lagi, fa idzan huwa rajulun aswadus thiyab. Tiba-tiba
beliau tampangnya seperti anak laki-laki, orang laki-laki, pakaiannya hitam-hitam. Siapa yang hitam-hitam nih? Orang kalau pakaian hitam-hitam memang udah rada-rada serem. Begitu kan? Pakaian hitam-hitam. Qaimus sya'ri, rambutnya pada jegri ke atas. Bayangin aja tuh. Muntinur rih, baunya nggak enak, busuk. Yakhruju min fihi dikeluar dari mulutnya dan dari lubang hidungnya, manakhirihi, dari lubang hidungnya lahabun nar, apa namanya, lentaban api, jilatan api. Fahusya ala Ibrahim, Nabi Ibrahim pingsan lihat begitu, saking takutnya. Itu Nabi, apalagi modal kita, Pak. Nanti itu bakalannya begitu. Makanya dikatakan ini malaikat maut udah ngeliat baba kita, nyak kita udah ngeliat. Kita udah ngeliat belum? Bakalan ngeliat kita, nggak tahu aja. Kan dikatakan apa? Kata Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dikatakan inni la ra'aitu ru'usan qad aina'at. Aku melihat kepala ibarat buah udah pada matang. Wahana qitafuha, udah datang waktu metik buah yang ibarat pala yang ibarat buah udah pada matang. Siapa yang punya? Wa inni la sahibuha, saya yang punya pala itu. Buah kan Pak, kalau yang dikatakan matang itu rambutan dari hijau berubah lagi ke kuning. Begitu datang waktu merah dipetik gak? Petik. Rambut kita begitu juga, dari mulai hitam rada-rada coklat, putih dah. Kalau udah putih, wahana qitafuha, datang waktu metiknya malaikat udah bawa galak mau nyengget bapak. Lah coba, cuman kagak sadar aja kita. Ibu-ibu pakaiannya cakep, coba ntar begitu sampai di rumah, kacain di rumah, lah soun mulu. Emang muka sih glowing, tetapi yang namanya rambut ya nggak bisa glowing itu mak. Sama aja diri di bawah pun jambu, habis keraraban pentil jambu. Kita nggak berasa begitu rambut kita nih. Makanya baik-baik dah tuh, yang rambutnya udah pada putih dikit lagi disengget. Malaikat udah bawa-bawa galak itu. Kan dibilang apa? Ma min yaumin illa wa malakul mauti yatasaffahu wujuhan nasi khamsa marrat. Itu Imam Hasan bilang begitu. Tidak ada setiap hari kecuali malaikat negesin muka orang 5 kali. Ini bukan dia yang mati. Malaikat mau tegesin tuh muka orang 5 kali setiap hari. Ini dia yang gua cabut ya. Apalagi yang rambutnya uban udah banyak ditegesin mulu udah. Iya betul, ditegesin nggak pindah-pindah udah. Ini dia romannya gitu. Iya. Kalau yang disemir tahu malaikat. Ini romannya masih genit aja nih. Rambut udah putih disemir mencilak rambut. Itu makin gemes malaikat tuh. Nah itu hati-hatilah. Ini orang tua kita udah ngelihat. Yang kedua, dzaqa hararatal maut. Orang tua kita udah merasakan bagaimana sakitnya kematian itu. Di Quran kan Pak dibilang apa? Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wadzuqu adzabal hariq. Andaikan Muhammad engkau melihat malaikat maut lagi nyabut orang-orang kafir tuh ruhnya, nyawanya, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ditabokin mukanya sama malaikat, diteblagin belakangnya. Teblag tahu kan dia? Bukan tableg, teblag. Jadi waktu menyabut ruh orang yang kafir itu mukanya ditabokin belakangnya
teblakin biar supaya keluar ruhnya. Apa kata malaikat? Zuku adzabal harik, entar rasain lu dibakar sama Tuhan. Ini Pak, coba ada jaminan nggak kita besok mati bawa iman? Ada jaminan? Makanya jangan sombong, ngaji mengaji aja, jangan sok-sokan, jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Mentang-mentang ngaji, orangnya kagak ngaji, hebatan gua masih, nih gua nih, belum tentu. Begitu lama-lama yang tadi yang ngaji, begitu tinggal seminggu lagi mati berhenti. Yang tadinya kagak ngaji, begitu udah tinggal seminggu lagi mati ngaji, ujungnya yang cakep siapa coba? Lah yang ngaji semua sampai mati ngaji. Ini kan mendingan mana, kan begitu ya? Iya. Jadi jangan merasa wah, hatta sama orang kafir. Orang kafir lagi liwat mau ke gereja bilang mau dibakar sama Tuhan. Lah jangan. Sok namanya. Jangan ngomong begitu. Ngapain bang? Ujungnya kita nggak tahu juga. Yang ngomong begitu mati kafir. Yang orang Kristen seminggu lagi masuk. Yang selamat siapa? Jangan dibilang no kafir. Nggak boleh kita. Orang Islam apalagi Pak, kadang-kadang kita orang udah mati tuh aibnya dijembrengin aja lewat kuburan. Ngomong sama temennya, Ji, nih kagak pernah ngaji Ji nih. Untuk mulut kita udah begitu aja. Nih udah kerjaannya berdua-dua nih laki bini. Bininya kagak doyan ngaji, lakinya kagak doyan ngaji. Ustadz romanya kagak ada harganya sama dia. Sekarang lagi dibakar di, waduh. Lah kebangetan itu mah kalau begitu. Iya, sok namanya itu pakai huruf sad, sok. Kan di Jawharatul Tauhid begitu. Wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Orang yang mati dia ngelakuin dosa besar belum tobat. Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusan orang itu serahin aja sama Allah. Jangan ikut campur. Karena dosa besar masih ada ampunan dari Allah, ada harapan. Kecuali kalau mati kafir udah nggak bakal diampunin. Sebesar apapun dosa masih ada harapan diampunin. Jangan soal dibakar nih. Kalau kita sih kayaknya sorga ya. Lah kan kepedean. Nah itu makanya apa? Yang kedua dia ngerasain kematian kayak apa? Dipukulin, digebugin. Sekarang begini Pak, orang di kusen kalau paku dimasukin ke kusen baru berapa menit, itu kalau dicabut pakai puput bunyi gak krekek. Lah baru sejam, baru 2 menit, begitu dicabut krekek. Padahal pangku lepeng. Bagaimana ruh yang ada di badan kita? Bagaimana tuh saraf-saraf, berapa miliar saraf-saraf yang ada di kita dicabut berapa puluh tahun. Singkong aja baru 6 bulan tememe gitu. Coba pikirin Pak tuh, kayak apa dicabutnya. Makanya dikatakan ketika Nabi Musa meninggal, sampai kepada Allah ditanya sama Allah, ya Musa kaifa wajadtal maut. Musa lu rasain bagaimana mati rasanya. Kata Nabi Musa, ra'aitul mauta kasyatil hayyati tuslahu baina yadayil qassab. Ya Tuhan, aku rasa kematian itu seperti kambing hidup-hidup dikulitin sama jagal. Coba tuh, udah jangan kesono mulu dah. Liwatin aja lembangan ini Pak. Kita juga ngeri juga sama lah, bekal Bu Bangor sama iya ngaji jarang-jarang. Ya kagak nafsu deh emang. Aduh, saya mau lagi mau berangkat, bini saya ngomong, ayah, mama mau nyuci mengkena dulu ya. Berarti kagak sembahyang. Saya paham. Iya, berarti kan udah paham isyarat itu, katanya lagi menyuci mengkena. Berarti kan kagak sembahyang. Nah saya maksudnya Kiai jangan anu juga, jangan tidur dulu, temenin saya sampai subuh Kiai. Ya namanya bini bilang udah kagak sembahyang. Hah? Hampir.
Minta wiridan sama kiai saya, hampir baru mau ketahuan habis dikata apa aja kita. Aduh payah banget dah. Saya minta doanya sama kiai saya. Udah jangan ngomong begitu ah. Tuh lihat, ngerasain bagaimana mati. Orang tua kita udah ngerasain. Dan yang terakhir orang tua, amin amin su'il khatimah. Orang tua kita yakin kita udah dapat husnul mati bawa yakin kita. Orang dulu kenapa hidupnya sederhana, nggak neko-neko, ngajinya kuat. Orang dulu diamalin ngaji nggak perlu aneh-aneh, 3 ilmu aja cukup buat kita orang awam. Beda dengan kiai dan dengan ustad. Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi skula hadhis salasatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatun wa'tila. 3 umum. Wa ta'allaman, pelajarilah oleh kamu dengan sungguh-sungguh, pakai nun taukid khafifah, cuman nggak pakai parawansah enggak. Kan ada nun taukid tsaqilah, ada nun taukid khafifah, cuman ada parawansah itu. Jadi perawannya udah kebangetan sah itu. Ilman akan satu ilmu, yusahhihu ta'atan, yang bisa bikin sah taatmu kepada Allah. Ilmu fikih pelajarin Pak. Urusan kita sama Tuhan, ibadah kita bagaimana, rapih apa kagak, fikih. Ini kadang-kadang ngelecehin lagi. Ustaz, dari kemarin saya ngaji di mana aja bab air mulu. Udah kayak gerame kita makan air. Sialan juga, lu mau ngaji kemana? Semua juga yang nama bab toharo lah, mulain dari air. Lu mau kemana? Mau Kiai Abdul Aziz dah, sampai yang kelas ustad-ustad kampung. Toharo air-air juga. Mau kemana coba? Ini kan disuruhnya apa? Ngaji ilmu fikih. Yang kedua katanya yang kaitannya sama sesama kita itu muamalah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, itu kan kerjaan kita tiap hari. Itu bagaimana kalau sama tetangga minjem pengki, main bawa aja, lah kagak pakai ngomong. Udah begitu pengki buat ngeruk sampah, dibuat ngurung ayam, hukumnya bagaimana yang begitu? Kan begitu ya. Nah ini mah fikih pelajarin. Yang kedua, wa aqidatan, tauhid. Tauhid itu kudu kenal kita. Siapa tuh? Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Allah yang mana coba? Kalau nggak salah Imam Sanusi bilang orang kalau masih taklid dalam urusan tauhid kana mukhalladan finnar. Imam Sanusi bilang begitu. Lo tahu Tuhan ada? Tahu. Mana buktinya Tuhan ada? Lah kata bapak gua begitu. Kata Kiai Abdul Aziz begitu. Kata guru itu tak taklid namanya kalau begitu. Kana mukhalladan finnar. Masih neraka kata. Lo coba itu. Yang enggak ada benarnya dah kita kalau begini dah. Aduh. Ngajok gudang saya ya. Tauhid. Yang terakhir tasawuf. Wa muzakkiyal qalbi skula, dan ilmu yang mempelajari ilmu tata cara bagaimana membersihin hati kita dari sifat-sifat yang jelek. Fikihnya mantep, sholatnya sama Tuhan ya, belajar sifat 20 dah dia. Sama Kiai Sabil Rosad belajar, sama Kiai Ajis belajar tuh tauhid. Cuman sembayangnya bukan karena Allah, karena lagi mau pemilihan RT supaya dicoblos bagaimana? Coba rusak nggak? Itu tasawuf bagiannya. Jangan ketinggian Pak, tafsir dipelajarin. Lah kalau dia belajar tafsir, surah yang pertama apa? Dipelajarin Al-Fatihah atau Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ada rukun bayang. Ntar ayat apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu surah apa? Lah ini sekarang kita ngaji tafsir Al-Baqarah. Besok subuh membayang. Rukun wudu belum tahu. Rukun sembayang belum tahu, coba.
Ayo pikirin dah. Pikirin pelan-pelan. Lah itu namanya anak kecil disuapin jengkol. Lah kebangetan, lah kesukakan. Bahasa Indonesia yang baik rada mendingan di kamus besar bahasa Indonesia kesukakan itu maknanya kelolodan. Coba lihatin dah. Lagi kelolodan kesukakan itu bimaknan wahid. Itu kejauhan lah. Makanya alhamdulillah Pak, ngaji sama di sini kita apa namanya ngaji sama kiai-kiai di kampung masih enak dah. Ngapa emang kalau di komplek, saya kan bilang ngomong apa kalau komplek? Komplek pertanyaannya banyak, amplop kecil. Saya bilang kiai jangan bangga orang ngaji di komplek dah. Udah begitu ngaji pakaian pakai training subuh sama kaos oblong, pici ditaruh di dengkul, nyender aja buset kalau sama guru Jawa ditabok begini. Coba pikirin. Sad, nanya Sad, itu picinya nggak dipakai, nyender aja. Ini kan besok giliran lagi mau kurban Pak Ustaz. Gitu. Oh iya, ada apa Pak? Kalau korban dengan binatang yang pincang, itu kira-kira boleh nggak Pak Ustaz? Tapi badannya gemuk loh Pak Ustaz. Tapi kalau jalan ketinggalan nggak sama temen-temennya? Lah pincang Pak, ketinggalan. Gitu. Aduh. Lah terus kalau korban dengan binatang kambing yang dikebiri boleh Pak Ustaz? Itu kan lato-latonya gede Pak. Itu banyak ibu-ibu yang suka lato-lato, tahu kan lato-lato? Iya. Itu kalau itu bagaimana Pak Ustaz? Boleh itu kalau itu sih gitu. Nah tapi kan itu juga Pak, kita kan bukan makan masalah pincang dan jalannya, yang makan dagingnya itu kan gemuk Pak. Saya minta dikasih hadis maupun Al-Qur'annya. Waduh ketepok Pak. Gua baca bajuri kagak ada. Ini bagaimana ya? Kalau dikatakan kita nggak dapat ilmu nih dari guru kita, nggak bakal bisa jawab. Makanya ada ilmu. Kata guru kita apa? In kuntum bil birri mutaqarriban, biar buntung biar dikebiri, boleh dipakai korban. Coba bikin. Ada yang pernah baca nggak di kitab apa tuh? Hah? In kuntum bil birri mutaqarriban, biar buntung biar dikebiri, boleh dipakai korban. Yang nanya Oon, dia bilang apa? Oh, ini baru ustadz gua nih. Ya kena loh. Daripada kita jatuh harga diri kita, udah amplop kecil, kita bilang saya nggak tahu, ya makin kecil aja amplop kita. Mau kagak, nggak mau kalah. Ngapa emang? Tenang Pak. In kuntum bil birri mutaqarriban, biar buntung biar dikebiri, boleh dipakai korban. Terima kasih Pak Ustadz, saya sangat puas dengan jawaban Ustadz. Di luar ngomong, ini Ustadz gue baru. Dia nggak tahu gue lagi mantun. Hah? Lu ya besok-besok ditaikin baru amplop. Selembar doang itu juga. Coba pikirin. Makanya ilmu ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yang ketiga yang saya dapat dari guru saya, qibul yakin. Ainul yakin, hakul yakin, kibul yakin. Nah ini kibul yakin saya pakai banget ini. Jadi gua kibulin dia yakin. Tapi lebih beres urusan. Aduh. Nah ini sebetulnya haul apa ya? Haula wala quwata illa billah. Ini oleh karenanya Pak, yang terakhir kita ngaji lah. Orang kalau nggak ngaji denger dari YouTube dari mana? Wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Azab, celaka, seksaan buat orang yang kagak ngaji satu kali. Maknanya kan orang yang kagak ngaji dipukul satu kali. Wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bi ilmihi alfa marratin. Dipukul orang alim yang kagak ngamalin ilmunya 1000 kali. Kemudian kagak ngaji kalau lempang begitu. Nih, ini kadang-kadang nih kata suka melintir-melintir nih. Wah kalau begitu lebih baik kita
nggak ngaji, dipukul sekali. Wah, amannya ngaji tahu kagak dipakai, digubug 1000 kali. Waduh, bener nggak ngaji dah. Ya Ramana sepi besok ini. Ramana udah langsung penutupan, nggak ngaji-ngaji lagi Ramana. Tapi ini lihat syarah ulama Syekh Nawawi Banten di Maraqil Ubudiyah bilang apa? Yakunu adzabul alimi a'zama min adzabil jahil. Betul, azab orang alim itu lebih banyak kalau ngelihat pukulan. Dia 1000 dipukul, orang bodoh nggak ngaji betul. Tapi dikatakan apa? Hadza bi hasabil adadi faqat. Itu ngomong itu kan doang. Dunal hay'ah, bukan keadaannya. Jadi dipukul sekali pakai balok. Paham gak sih maksudnya? Orang kagak ngaji, nih dipukul sekali pakai bal. Orang yang ngaji nggak ngamalin ilmunya dipukul, ya pakai lidih. Lu gader sih karangan tuh dipukul lagi ya paling jeper-jeper dikit mau wajar. Baru disuruh masuk tuh ngaji Pak besok mak, tapi jangan bangor, ingat itu. Ntar bangor lagi. Makanya ini kita ngaji jangan kagak. Dan yang terakhir lagi, yang paling akhir, walaupun udah pengajian selesai, tetap sholat jamaah. Kalau orang dulu apa ngaji nggak ngaji, tetap guru dilihat. Nih guru perlu apa, mau pergi kemana, ada yang nganterin. Kalau sekarang guru lagi ngepel, lagi jemur bantuin bininya, bilang, guru, lah udah lama jadi banci. Itu kan songong murid kiai. Udah lama guru, pakai rok aja guru. Wah, benar-benar brengsek murid begini. Itu kayaknya nggak dapat syafaat guru, yang begitu modelnya. Iya, seringan begitu, bantuin guru. Ini mentang-mentang udah kagak ngaji, guru kagak ditengok-tengok. Mestinya guru mau undangan kemana, ayo sama saya. Tuh. Tapi saya ajarkan juga, saya pesan sama kiai-kiai lain, jangan kebangetan sering pakai supir. Contohnya saya, keseringan pakai supir, begitu mau kawin lagi supir ngadu mau bini saya. Itu. Pokoknya jangan dah, saya ajarin jangan. Makanya saya kata hampir 2 begitu kan. Baru mulain ya PDKT. Comel mulutnya supir. Dia ngomong apa? Teh, kayaknya Ustadz lagi kasmaran dah gitu. Lah saya padahal mah memang pakai bedak ketek doang. Lebih ini nyap-nyap. Tuh, jangan selama disupirin Pak Kiai. Bukan Pak Kiai mah enggak apa-apa dah. Kalau mau pakai supirin enggak apa-apa. Silahkan Pak Kiai mah itu salah, saya ngajarin kodok berenang. Ya tuh, iya. Iya kuan kita mungkin pelit kali. Nah itu oleh karenanya sholat jamaah. La tatrukan jama'atan qad fuddilat bisab'i wal 'ishrina min fadlin ala walimat ta'allumu in takun tatasahalu bimithli hadzal ribhi aksara ajhala. La tatrukan jama'atan, jangan pernah ninggalin sholat jamaah. Tuh pakai nun taukid khofifah lagi tuh. Jangan pernah ninggalin jamaah. Qad fuddilat bis-sab'i wal 'ishrina min fadlin ala. Itu fadilahnya 27 derajat. Jangan ditinggalin. Walimat ta'allumu. Ini di kitab Hidayatul Adqiya ila Tariqil Auliya dikatakan begitu. Walimat ta'allumu. Untuk apa? Kamu ngaji dari musola ini, masjid itu, madrasah ini. Intakun tatasahalu. Kalau kamu meremehkan bimithli hadzal ribhi dengan pahala yang begitu hebat ini, aksaro ajhala, begitu bodohnya, begitu ruginya kamu. Udah dah, lamaan dah. Ntar saya takut apalan saya habis. Udah sampai situ aja Pak. Jadi ngaji, ingat sama orang tua udah. Ngaji maksudnya apa? Jangan penutupan seterusnya. Ingetin bahwa nanti Syawal mau ngaji lagi. Jangan sampai ntar dibilangin ada jamaah saya, Pak Haji tolong dibilangin jamaah saya lagi kena macet nggak ngaji dulu. Oh iya, di WA ke grup
Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah hari ini libur. Coba pikirin. Alhamdulillah Ustadz katanya nggak ngaji hari ini lu kan brengsek itu. Jangan sampai begitu. Cita-citain, andai kata kita mati belum sampai Syawal ngaji, tetap dicatat kita ngaji. Dan yang terakhir sholat, ya Pak. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik untuk bisa mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di kelancopan saya ngomong. Gara-gara biasanya saya kalau nggak ada ibu-ibu saya cepet Pak. Ini gara-gara ada ibu-ibu aja. Ya, apalagi kalau ibu-ibu di depan bapak di belakang. Makin resep aja saya Kiai. Tandain saya atuh Kiai ya. Wallahul muwaffiq lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.